welcome back to my channel. Terima kasih udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing dengan kalian pengalaman saat aku operasi gigi geraham bungsu. Di video sebelumnya aku bakal masukin video saat aku udah operasi gigi geraham bungsu. Nanti kalian bakal lihat muka aku setelah operasi gigi geraham bungsu, itu sekitar setengah jam setelah operasi gigi geraham bungsu. Halo teman-teman. Jadi barusan aku habis operasi gigi geraham bungsu yang sebelah kiri. Tadi siang gigi aku tuh sakit banget. Gigi geraham bungsu aku tuh ngilu, minta ampun, sakit luar biasa. Kalau makan itu selalu sakit. Nah jadi aku langsung minum obat pereda nyeri gigi. Habis itu gigi aku tuh udah sembuh, udah gak sakit lagi. Dan aku buru-buru malam ini juga jam setengah 9 tadi pergi ke dokter gigi langganan aku untuk cabut si gigi geraham bungsu ini karena bener-bener nggak bisa diselamatkan lagi. Aku udah sering banget sakit gigi gara-gara gigi geraham bungsu yang sebelah kiri ini. Halo teman-teman, jadi hari ini hari pertama setelah aku operasi gigi geraham bungsu kemarin. Alhamdulillah di aku efeknya itu nggak parah, masih bisa teratasi. Alhamdulillah, soalnya aku nonton di YouTube atau pengalaman orang itu sakit banget gitu efeknya setelah operasi itu, sampai nggak bisa buka mulut, sampai nggak bisa makan. Jadi agak takut sebenarnya sebelum aku operasi gigi geraham bungsu ini. Cuman pas aku alami, alhamdulillah itu nggak ada reaksi yang gimana-gimana gitu. Masih bisa makan, masih bisa buka mulut, tapi memang nggak bisa lebar-lebar. Terus bengkak nggak sih sebenarnya pipi aku? Dan menurut aku sih pipi aku tuh nggak terlalu bengkak. Kalau kalian lihatnya gimana, bengkak atau enggak? Kalau aku sendiri ya, menurut aku mungkin ada bengkak sedikit di sini ya. Kalau kalian lihat, karena memang operasi itu dekat sini nih. Dan juga nggak begitu ketara gitu bengkaknya. Pipi aku tuh sebenarnya kayak kanan kiri itu beda gitu, memang nggak simetris. Di kanan itu lebih kecil, pipinya lebih tepos. Di kiri itu lebih tebal pipi aku. Oke, aku bakal ceritain awal mula kenapa aku memutuskan untuk operasi gigi geraham bungsu. Jadi kurang lebih setahun yang lalu gigi geraham bungsu aku tuh sakit banget, dipakai ngunyah, dipakai makan. Karena aku ngunyahnya itu dua-dua sih sebenarnya, bagian kanan dan bagian kiri sebenarnya aku ngunyahnya itu. Tapi karena aku ngunyah yang daging itu, aku lebih nyaman ngunyah yang di sebelah kiri. Nah pada saat itu gigi geraham bungsu aku tuh ternyata udah tumbuh. Cuman karena ruang gigi aku tuh udah nggak muat lagi. Kebetulan gigi aku tuh nggak ada yang bolong dan lengkap gitu kan. Jadi dia tuh nyempil di belakangnya, nyempil di dekat pipi aku yang ininya, pas banget di sini. Dan dia tuh kayak nyerong gitu loh. Dia keluar dari jalur gigi aku dan numbuhnya miring. Karena nggak ada tempat itu, dia tuh cuma numbuh setengah mahkota doang, setengahnya lagi tuh ketutup sama gusi. Pas aku pakai ngunyah secara berulang-ulang, lama-lama gusi aku tuh sakit dan bernanah gara-gara ya keimpit sama gigi atas gitu loh. Jadi kayak dipakai gilas gitu, dipakai ngunyah. Karena nggak kuat gitu kan gusi aku, kalah sama tulang gitu kan, ibaratnya kan gigi itu tulang, jadi kayak kalah sama tulang, bengkak gusi aku dan bernanah. Nah awalnya itu aku biarin aja, aku ke apotek beli obat gigi. Aku lupa nama obat giginya apa, nanti aku taruh aja di sini. Itu manjur banget. Kurang lebih setelah aku minum itu 5 jam kemudian gigi aku tuh hilang rasa sakitnya. Gusi aku tuh hilang sakitnya. Tapi selalu tuh setiap aku pakai makan berulang-ulang tuh selalu sakit gitu. Jadi karena aku nggak nyaman, aku tanya sama dokter langganan aku. Dia bilang katanya sebenarnya nggak wajib juga sih dicabut gigi geraham bungsu itu. Tapi kalau misalnya udah nggak tertahankan lagi, sering banget sakit, mending cabut aja. Jadi setelah dokter itu bilang kayak gitu, dia bilang kalau bisa dicabut aja. Nah aku tuh langsung cari tahu di Google atau YouTube tentang gigi geraham bungsu. Dan aku tonton, ternyata pada serem-serem gitu. Nggak bisa cabut kayak gigi biasa gitu loh. Kalau gigi biasa kan kalau udah cabut udah dibiarin gitu kan, minum obat, dikasih apa kapas, sudah tunggu aja sampai lubangnya menutup. Kalau gigi geraham bungsu itu beda penanganannya, nggak sama. Dia tuh giginya tuh harus gimana ya, lubangnya itu harus disobek
dan diambil giginya, setelah itu dijahit. Jadi ada proses penjahitannya. Aduh, aku takut kan, jadi yaudahlah aku tunda-tunda aja. Kalau sakit aku minum obat, kalau sakit aku minum obat gitu kan. Itu tahun 2020 kemarin. Terus beberapa minggu terakhir gigi aku tuh makin sering sakitnya. Gigi geraham bungsu aku itu sampai nggak tahan lagi. Jadi aku kalau setiap makan nggak pernah ada nikmat-nikmatnya makan itu, kayak selalu aja mengeluh kalau misalnya habis makan, karena sakitnya itu nggak tahan gitu lama-lama. Jadi hari Senin malam sekitar jam 8:30, kalian bayangin, aku datang ke dokter gigi langganan aku. Kebetulan dia tutupnya tuh sekitar jam 9:30 malam atau jam 9 malam, aku lupa. Dan kebetulan dekat juga dari rumah aku, jadi tinggal ngeng sedikit ya udah sampai gitu. Nah, sampai di sana aku langsung masuk ke ruangan dokternya dan prosesnya seperti ini. Nah, sesampainya aku di dalam ruangan dokter itu, aku langsung disuruh berbaring. Terus dia lihat kondisi gigi aku gimana, dan juga dilihat bentuknya itu kayak arah tumbuh gigi aku tuh kemana gitu. Setelah dokter lihat, baru dia bilang ini harus dibelah, gusi aku tuh harus dipotong baru bisa diambil giginya karena udah mentok banget ke atas. Dan dokternya itu langsung ngecek tekanan darah aku. Setelah dicek, dia suruh aku minum obat, 2 obat kalau nggak salah, itu obat antibiotik sama rasa sakit ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Aku langsung minum obat itu. Setelah itu aku langsung dibius. Nah, biusnya ini agak beda daripada biasanya. Pertama, gigi aku tuh dibius pakai suntikan biasa. Kalau misalnya kalian mau cabut gigi itu kan kayak disuntik gitu kan. Nah, aku disuntik kalau nggak salah 2 sisi. Nah, setelah itu dokternya itu ngeluarin alat yang aku nggak tahu bentuknya gimana, karena aku tuh tutup mata saking takutnya. Jadi bentuknya tuh kayak cetekan. Kalau misalnya dokter itu anuin ke gigi aku, dia tuh bunyi cetek banyak-banyak, pokoknya banyak-banyak dikasihnya. Dan itu berupa cairan. Pas aku agak telan sedikit cairannya, ketelan nggak sengaja. Nah, itu rasanya agak pahit gitu. Kata dokternya itu bius tambahan supaya makin supaya rasa sakitnya makin hilang pas proses operasi nanti. Nah, setelah itu ditunggu agak beberapa saat sampai biusnya itu bekerja. Setelah itu dokternya langsung ambil gunting. Di situ aku udah nggak karuan takutnya, ya ampun. Cuman aku nggak nangis sih, cuman kayak ya Allah, selamatkan aku. Aku doa soalnya kayak takut banget. Pas dia gunting gusi aku itu bener-bener terasa banget bunyinya, kayak gitu. Kalian bayangin kalau gunting kertas, nah kayak gitulah bunyinya itu. Tapi ini kayak guntingnya tuh lebih tebal gitu, kayak ngegunting daging. Nah, setelah itu aku udah ngerasain gusi aku tuh pasti udah menganga lebar, tapi itu nggak sakit sama sekali. Nah, setelah itu dokternya ngambil macam linggis gitu atau tang atau apa, aku nggak tahu, baru dicongkelnya lah gigi aku tuh. Itu agak susah sedikit congkelnya karena akar gigi aku tuh masih kuat dan gigi aku tuh nggak ada lubang sedikit pun, masih kuat, masih bagus banget. Jadi agak susah dokternya tuh ngeluarin. Setelah keluar gigi aku, abis itu dokternya langsung ngejahit robekan di gigi aku. Dan sepertinya darah aku tuh banyak banget, soalnya kayak kerasa pas aku agak ketelan sedikit tuh isinya darah semua. Dan suster di sampingnya tuh nyedotin darah di gigi aku karena banyak banget. Nah, setelah itu dokternya jahit gigi aku pakai benang warna biru. Di situ aku ngerasain bener-bener jahitannya itu masuk ke dalam daging gusi aku, tapi nggak sakit sama sekali, aman, tentram, nggak sampai teriak. Nah, setelah dijahit, dokternya itu ngasih kapas yang besar untuk nahan pendarahan di gigi aku. Habis itu dia kasih aku obat rasa sakit. Kalau misalnya sakit, minum obat itu sama antibiotik, itu semua harus habis. Tapi kalau yang obat sakit ini, kalau misalnya gusi aku tuh ngerasa sakit, kalau misalnya nggak ngerasa sakit nggak usah diminum. Nah, sekarang mengenai biayanya. Biayanya sendiri menurut aku tuh nggak terlalu mahal ya, kayak di rumah sakit. Kebetulan aku bukan BPJS, jadi aku nggak pakai BPJS, aku pakai biaya pribadi. Nah, operasi gigi geraham bungsu aku, 1 gigi, yaitu sebesar 600.000. Menurut kalian itu mahal atau enggak sih kalau misalnya kita pakai biaya pribadi? Kalau menurut aku itu murah ya. Soalnya pas aku cari tahu di internet atau di YouTube, di Google dan segala macam, itu biayanya mahal banget, kayak 1 gigi 1 juta ada,
terus ada yang 1,5 juta 1 gigi kayak gitu di rumah sakit. Dan prosesnya sendiri menurut aku tuh cepet banget, hanya 20 menitan prosesnya, itu nggak lama. Jadi aku bersyukur banget udah mencabuti si gigi geraham bungsu ini, karena aku gerem banget setiap aku makan selalu sakit gitu, kayak ini maunya apa sih gigi ini gitu. nah, kesel banget aku nggak bisa menikmati makanan aku. Jadi buat kalian yang masih takut-takut untuk mengoperasi gigi geraham bungsu, kalian jangan takut, nggak apa-apa, nggak sakit pas prosesnya, tapi nggak tahu setelahnya ya. Kadang kan masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak ngerasain sakit sama sekali sampai sekarang. Ini udah hari ke-5 setelah aku operasi gigi geraham bungsu. Darahnya udah berhenti, cuman makannya itu aku bener-bener masih dijaga, soalnya lubangnya itu masih ada, masih kelihatan gitu. Oke, jadi itu aja video aku hari ini. Terima kasih udah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau tanyakan sesuatu tentang operasi gigi geraham bungsu yang mungkin aku lupa infoin di sini, kalian bisa komen di bawah. Jadi itu aja video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.